Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Amalia ingin menjelaskan mengenai informasi dalam praktik. Saat ini banyak organisasi yang semakin sadar pentingnya untuk menjaga sumber daya informasi perusahaan baik sumber daya fisik maupun virtual dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Nah, keamanan ini bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Nah, awalnya karena, mereka telah menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga informasi dan sumber daya fisik maupun virtual perusahaan, fokuskan pada, menjaga keamanan informasi berupa perangkat keras dan juga data, atau yang bisa kita sebut dengan sistem security. Namun saat ini fokusnya sudah diperluas menjadi tidak hanya perangkat keras dan data saja yang harus dijaga keamanan informasinya, namun juga, seperti sumber daya non-komputer, seperti fasilitas, data, informasi, dan dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang, atau yang bisa kita sebut dengan information security. Lalu apa sih tujuan keamanan informasi? Yang pertama jelas adalah kerahasiaan, di mana ini melindungi data dan informasi dari pengungkapan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Lalu ketersediaan, di mana informasi menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berwenang. Lalu ada integritas, di mana sistem informasi ini menggambarkan secara akurat sumber daya sistem fisik yang direpresentasikan. Nah, untuk menjaga sumber daya informasi tetap aman, dibutuhkan sebuah aktivitas yang bernama manajemen keamanan informasi. Selain itu, selain menjaga sumber daya informasi tetap aman, diperlukan juga untuk menjaga sumber daya informasi tetap berfungsi setelah adanya bencana atau jebolnya sistem keamanan yang disebut dengan aktivitas manajemen keberlangsungan bisnis. Nah, selain itu, manajemen keamanan informasi atau keamanan informasi ini dipimpin oleh CIO. Nah, CIO ini, dalam praktiknya ini mulai menunjuk orang-orang terutama dari anggota dari unit sumber daya informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sumber daya informasi perusahaan yang disebut dengan CISO. Lalu, selain itu ada, CIAO yang nantinya akan melapor kepada CEO dalam mengelola unit penjagaan informasi. Nah, tentunya sistem informasi itu ramah sekali terhadap ancaman. Nah, apa sih ancaman? Ancaman itu merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ancaman ini bisa bersifat internal, eksternal, dan dari dalam, dari luar, dan juga disengaja atau tidak disengaja. Namun, perlu diperhatikan bahwa ancaman internal itu memiliki damage yang lebih besar daripada ancaman eksternal karena para pengguna dari pihak internal ini mengetahui lebih dalam tentang sistem tersebut. Lah, lalu apa sih jenis ancaman? Seperti pada bab sebelumnya telah dijelaskan contoh-contoh ancaman menyerang sumber daya informasi dalam komputer. Seperti ada malware yang merupakan program komputer yang menyerang sistem, di mana ini melakukan fungsi-fungsi tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Dan ini bisa menghapus file-file yang menyebabkan sistem tersebut berhenti. Lalu ada virus yang merupakan program komputer yang bisa mereplikasikan dirinya tanpa tanpa bisa diamati oleh si pengguna dan juga ini menambahkan salinan dirinya di program-program lain. Sedangkan worm itu hampir sama dengan virus, namun ini tidak mereplikasikan dirinya dan juga ini dapat menyebarkan salinannya secara otomatis melalui email. Lalu ada Trojan horse, di mana ini program yang tidak mereplikasikan dirinya, tapi ini sudah menempel pada sudah dipasang di suatu sistem seperti jebakan. Jadi ketika sistem tersebut digunakan, Trojan horse tersebut mulai menyebar dan nantinya akan menghasilkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Lalu ada spyware, di mana ini merupakan pengumpulan data dari mesin pengguna, jadi komputer kita itu seperti dimata-matai. Lalu ada adware, di mana ini merupakan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Nah, risiko ini merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi atau oleh ancaman keamanan informasi. Ada 4 jenis risiko, yaitu adalah pengungkapan informasi dan penggunaannya tidak terotorisasi, lalu ada penghancuran yang tidak terotorisasi, dan modifikasi tidak terotorisasi. Nah, 4 jenis risiko ini jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan bahaya bagi perusahaan. Contohnya, seperti ketika terjadi pengungkapan informasi atau penggunaannya tidak terotorisasi, ini nantinya bisa menimbulkan kecemburuan sosial seperti bocornya sistem data penggajian oleh oknum tidak bertanggung jawab. Nantinya mereka akan mengetahui jumlah gaji yang diterima oleh masing-masing individu dan jika tidak sesuai, mereka akan melakukan protes yang nantinya bisa membahayakan bagi perusahaan. Lalu ada pengendalian, ini merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Ada 3 jenis pengendalian, ada pengendalian teknis, formal, dan juga informal. Pengendalian teknis ini ada menjadi satu di dalam sistem, dan ini ada 5 jenis pengendalian teknis yang sangat terkenal. Pertama adalah pengendalian akses, di mana ini
users ini harus melewati 3 tahap untuk memanfaatkan informasi. Yang pertama harus melalui tahap identifikasi, di mana ini users ini memasukkan password atau identitasnya. Lalu ada authentication, di mana nanti sistem akan mengidentifikasi pengguna. Nah, identifikasi dan authentication ini memanfaatkan profil pengguna. Lalu setelah sistem memverifikasi, masuk ke tahap authorization, di mana ini merupakan pengguna ini diizinkan untuk masuk ke informasi mana saja. Jadi terdapat pembatasan penggunaan informasi. Nah, ini memanfaatkan access control files. Nah, nanti outputnya adalah catatan audit yang nantinya bisa digunakan dalam pembuatan laporan. Selanjutnya adalah sistem deteksi gangguan yang di mana ini digunakan untuk mendeteksi atau mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan destroying. Ini contohnya adalah virus protection software, di mana ini bisa mengidentifikasi pesan-pesan yang membawa virus di email. Jadi ini bisa memberikan ke pengguna. Jadi ketika ada adware, ada spyware, ada Trojan horse, ini bisa dideteksi oleh virus protection software. Lalu ada insider threat prediction tool, di mana ini mengklasifikasikan ancaman internal ke dalam beberapa kategori seperti mencurigakan atau tidak berbahaya atau ancaman serius. Lalu ada pengendalian kriptografis, di mana ini merupakan penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Jadi nanti data dan informasi yang tersimpan dienkripsi dalam penyaringan dan ditransmisikan ke dalam jaringan. Nah, ini merupakan enskripsi yang nantinya akan membuat data dan informasi tidak berarti apa-apa ketika seseorang tidak bertanggung jawab itu memiliki otorisasi yang kita tidak tahu berasal dari mana. Nah, ini dimanfaatkan oleh e-commerce, di mana yang bernama SET, Secure Electronic Transaction, di mana ini melakukan pemeriksaan keamanan menggunakan tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ini dimiliki oleh orang-orang yang bersangkutan dengan transaksi e-commerce. Nah, lalu ada firewall, di mana ini menyaring dan menghalangi pembatasan aliran data dari dan ke perusahaan dari internet. Ini diciptakan karena sumber daya komputer itu selalu berada dalam bahaya ketika tersambung ke dalam jaringan. Nah, ini memanfaatkan penggunaan router ketika diletakkan di antara internet dan juga jaringan internal yang disebut dengan firewall penyaring paket, yang nantinya ini menggunakan menyaring pesan dari beberapa alamat IP. Nah, router sendiri itu merupakan alat jaringan yang mengarahkan aliran lalu lintas jaringan. Lalu ketika diletakkan di antara router dan jaringan internal, ini terdapat firewall tingkat sirkuit yang mengidentifikasi penyaringan tingkat tinggi. Lalu ada firewall tingkat aplikasi, di mana ini diletakkan di antara jaringan internal dan juga komputer. Ini mengurangi akses ke sumber daya, ya, dan ini merupakan jenis firewall yang paling aktif. Lalu ada pengendalian fisik, ini merupakan cara fisik untuk menjaga informasi seperti mengunci pintu ruangan komputer ini cara konvensional. Lalu diterapkan sistem-sistem yang canggih dalam mengunci pintu ruangan komputer seperti fingerprint atau menggunakan suara, lalu juga penggunaan CCTV atau kamera pengintai, lalu menempatkan pusat komputer di tempat yang jauh dari ancaman bencana alam dan juga jauh dari kota. Lalu ada pengendalian formal, ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dalam praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta penjagaan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku yang diharapkan untuk berlaku dalam jangka panjang. Lalu agar berjalan secara efektif diperlukan persetujuan bersama. Jadi manajemen penjaga juga ikut terlibat dalam mengambil keputusan. Lalu di pengendalian informal, ini merupakan program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan. Nah, ini merupakan kebijakan keamanan informasi, dan ini merupakan beberapa tujuannya, diantaranya adalah keamanan sistem informasi, di mana terdapat 5 fase. Yang pertama adalah inisiasi proyek, di mana ini merupakan penetapan tim proyek selaku pembuat kebijakan, dan juga adanya komite pengawas proyek keamanan yang dibentuk untuk mengawasi pembentukan kebijakan yang dilakukan oleh tim proyek. Lalu ada fase penyusunan kebijakan, di mana ini tim proyek melakukan konsultasi kepada pihak-pihak yang berkaitan, berminat dan terpengaruh. Lalu ada konsultasi dan persetujuan, ini tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk mengetahui penetapan syarat-syarat kebijakan tersebut bisa terbentuk. Dan ini merupakan penjabaran dari fase 2. Lalu ada kesadaran dan pendidikan, di mana ini merupakan pelatihan dan edukasi kebijakan ke unit-unit organisasi. Jadi mereka diberitahu tentang kebijakan-kebijakannya, lalu ada penyebarluasan kebijakannya, itu adalah implementasi kebijakan di unit organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.